Halo para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, dimanapun Anda berada. Nah, masih ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda, sebuah channel yang dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan belajar hipotesis dalam penelitian, bagaimana hubungannya dengan teori, bagaimana mengenerate teori, dan kaitannya dengan analisisnya akan kita bahas tuntas dari episode sekarang sampai ke yang akan datang. Nah, kali ini kita ada di episode keempat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru seri penelitian ini dan juga mendapatkan video terbaru dari narasumber kita, Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ali? Kelihatannya baik-baik, sehat-sehat ya. Ya, puasa hari Tetap semangat. semangat. Ini hari ke-11 mungkin. Jadi Oh iya, saya nggak menghitung ya. saya juga lupa itu. Ya, yang penting dijalani saja kok tiba-tiba sudah Iya. banyak. Nah, Pak Ali, Iya, kita iya. ada di episode 4 dan akan berbicara hipotesis kaitannya dengan teori, bagaimana menjadi teori dan sebagainya. Gimana Pak Ali? Iya. Baik Pak Yanto, ini lanjutan dari episode 3 sebelumnya yang juga semuanya itu terkait dengan hipotesis ya. Jadi yang sebelumnya itu lebih disebut sebagai theory generation ya, theory generating. Jadi fungsi hipotesis dalam kaitannya dengan theory generating. Sekarang ini konteksnya itu dalam kaitannya dengan theory verification, memverifikasi teori. Ya. Bagaimana hipotesis itu peranannya dalam kaitannya dengan memverifikasi teori. Jadi kalau boleh saya lanjutkan, dalam kaitannya dengan memverifikasi teori, ya, hipotesis itu diturunkan dari teori. Ya, oke. Mewakili teori yang mau diuji. Ya, verifikasi itu menguji ya. Jadi kata menguji itu bisa lulus, bisa tidak lulus gitu ya. Bisa memperkuat, bisa memodifikasi, bukan melemah ya, tapi memodifikasi, bisa juga menolak gitu ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya uji teori, menguji teori, memverifikasi teori itu sebetulnya ya dengan cara menguji hipotesis. Ya, uji hipotesis itu sangat populer ya, sangat umum diketahui oleh teman-teman yang biasa menggunakan statistik untuk menganalisis data. Ya. Gitu Pak Yanto. Ya, tapi jadi kalau kali pesan kita harus ditegaskan bahwa hipotesis itu peluangnya hanya dua, diterima dan ditolak. Apapun bentuk hipotesisnya, apakah null hipotesis atau alternatif hipotesis. Tapi kadang jadi bimbingan saya itu pada panik ketika hipotesisnya ditolak. Nah, ini kan harus kita beri penjelasan bahwa hipotesis itu kan memang namanya verifikasi. Verifikasi itu terbukti dan atau tidak, ya kan Pak Ali ya? Ya, begitu Pak Yanto. Jadi nanti, sebelum kita bicara mengenai bagaimana hipotesis dalam konteks menggunakan statistik, ya. Jadi ini perlu diketahui dulu. Kita bicara mengenai penelitian dulu, penelitian yang ingin memverifikasi teori, maka hipotesis itu diturunkan dari teori. Nah, sekarang sebetulnya teori yang sudah ada itu yang seperti apa? Jadi kalau saya ingin menyederhanakan ya, istilahnya membuatnya menjadi lebih sederhana, teori kan pernah saya sebut itu sebuah pernyataan hubungan antar variabel. Ya. Jadi kalau kemudian saya mengatakan bahwa teori itu bisa saja teori-teori yang sudah begitu mapan ya,
teori tentang motivasi, teori tentang belajar secara umum, juga teori misalnya kalau dalam ekonomi ya teori tentang supply and demand misalnya penawaran dan permintaan. Tapi sebetulnya bisa juga teori itu diangkat, berasal dari temuan penelitian sebelumnya. Ya. Ya, jadi dari temuan penelitian sebelumnya itu seringkali kalau ini bicara mengenai publikasi di jurnal, itu kan selalu disebut bahwa untuk bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, adanya novelty yang dituntut oleh para pengelola jurnal, itu harus dihadirkan dulu garis depan perkembangan ilmu. Nah, garis depan perkembangan ilmu atau sangat terkenal juga dengan kata dalam bahasa Inggris itu state of the arts, itu sebetulnya mengandung temuan-temuan penelitian dalam sebelumnya yang dalam bentuk teori, pernyataan hubungan antar variabel. Kalau saya boleh teruskan contoh konkret yang lebih mudah buat siapapun, karena siapapun pernah mengalami. Misalnya ini teori tentang bagaimana belajar atau mengajar kosakata, Pak Yanto. Ya. Jadi ini teori apa? Ya teori itu diambil dari temuan penelitian sebelumnya. Contoh konkretnya pernah ada penelitian yang meneruskan penelitian sebelumnya tentang teori tentang mengajar atau belajar vocabulary, yaitu apabila belajar atau mengajar kosakata itu menggunakan kosakata yang saling terkait maknanya, akan lebih efektif, Pak Yanto. Ini teori yang mau diuji nih. Ya, teori yang mau diuji itu yang ini berarti sebetulnya diambil dari temuan penelitian sebelumnya. Mengujinya bagaimana? Mengujinya itu seperti menantang apa betul itu. Gimana kalau kemudian ternyata memasukkan variabel lain? Ya, ini sebetulnya betul tadi yang saya katakan bahwa ini dalam kaitannya untuk mengecek, menguji teori tadi, apakah betul teori seperti itu? Apakah kemudian juga sebetulnya tergantung pada faktor-faktor yang lain, gitu Pak Yanto? Ya betul. Oke. Jadi kadang-kadang teori hipotesis itu kan seperti ayam dan telur, Pak Ali. Iya. Tergantung. Jadi nanti ini hipotesis kalau sudah kemudian diuji menjadi teori dalam artian teorinya menjadi kuat ya. Nah, pernyataannya ya harus ditegaskan Pak Ali bahwa ketika diuji terverifikasi itu pernyataannya, oh ternyata teori itu benar, teori itu tidak salah, atau ada teori baru seperti yang sesuai dengan apa yang teruji dalam hipotesis itu. Gimana caranya mengklaim bahwa itu teori baru, ataukah kita membuktikan bahwa hipotesis yang saya rumuskan adalah salah atau benar misalkan. Gimana ya? Saya lebih mengatakan tidak salah benar ya, tapi kemudian bisa aja teori itu perlu dimodifikasi. Jadi boleh saya meneruskan dengan contoh tadi. Bukan Pak Ali, yang saya katakan salah benar itu hipotesisnya, bukan teorinya. Iya betul. Jadi itu tadi teori tentang mengajar atau belajar vocab yang diturunkan dari temuan sebelumnya tadi, itu kan kemudian dijadikan hipotesis. Hipotesisnya itu begini, teori tadi kemudian diturunkan menjadi hipotesis. Apa benar itu ya hipotesisnya? Apa benar itu kemudian istilahnya itu hipotesis peneliti ya. Jadi belum masuk pada wilayah bagaimana kemudian nanti diuji dalam statistik. Hipotesis peneliti itu akan mengatakan bahwa apabila mengajar menggunakan kosakata yang saling terkait maknanya, itu akan efektif apabila apabila penuturnya itu relatif lebih mudah. Jadi tergantung pada faktor usia, ya misalnya gitu. Semula kan faktor usia belum dimasukkan, Pak Yanto. Jadi hipotesis itu menjadi
sedikit dimodifikasi karena ditambahnya variabel tadi Iya. dari teori yang diturunkan menjadi hipotesis tadi. Jadi teorinya itu dimodifikasi sehingga kemudian apakah teori yang dimodifikasi ini kemudian terbukti sehingga kemudian itu berarti teorinya ya bukan salah tetapi tidak tepat sehingga perlu diperbarui sehingga itulah yang kemudian disebut ada teori baru. Itu ada istilah teori baru gitu. Barunya itu karena insert mengenai apa faktor usia itu kan. Jadi yang teori orang ya teori awalnya mungkin tadi dikatakan jika kita membelajarkan siswa dengan terhadap kosakata yang saling berhubungan makna, maka ini akan jauh lebih efektif. Lalu ditambah faktor usia, itu betul nggak anggapan saya itu? Ya, jadi teori barunya itu tergantung dari faktor usia atau akan lebih efektif kalau pembelajar itu masih muda. Tapi kalau pembelajarnya itu sudah tidak muda lagi, ya sama aja gitu. Misalnya ini teori baru. Ini disebut teori baru. Jadi orang bisa mengatakan secara apa ya kasar lah mengatakan bahwa teori lama itu sudah tidak berlaku lagi juga. Jadi teori lama yang mengatakan bahwa mengajar kosakata itu akan lebih efektif kalau menggunakan kosakata yang saling terkait itu sudah tidak berlaku lagi karena yang berlaku adalah itu tergantung pada usia. Dan nanti kalau mahasiswa berikutnya disuruh bikin baru lagi Pak Ali, di samping faktor usia, kosakata yang saling bersangkut paut makna, juga faktor usia, juga faktor etnis mungkin karena ya itu peluang untuk diuji lagi teori itu jadi tidak akan pernah berhenti Pak Yanto. Menarik ya. Jadi kemudian begini Pak Yanto, kemudian mengenai ditolak dan diterima tadi itu sebetulnya istilah-istilah teknis Pak Yanto. Istilah-istilah teknis dalam kaitannya dengan penggunaan statistik. Jadi kalau menguji teori itu selalu menggunakan statistiknya. Nah, ini kita tidak bisa lepas dari statistik ini. Jadi oleh karena itu istilah menerima dan menolak tadi harus hati-hati dalam hal statistik ini. Jadi kalau dalam kaitannya dengan penggunaan statistik itu kita bisa mengklasifikasikan sebagai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini persyaratan untuk menguji hipotesis menggunakan statistik. Dalam dunia nyata, bukan dalam konteks statistik, kita tidak pernah menyebut istilah hipotesis nol. Gini Pak Yanto, tujuan dari menguji hipotesis menggunakan statistik itu untuk menunjukkan apakah data yang kemudian dianalisis itu bisa mengarah pada penolakan hipotesis nol. Jadi boleh saya teruskan sebentar? Boleh saya teruskan sebentar? Ini yang salah kaprah ya. Jadi kalau kemudian menguji hipotesis itu dengan mengubah hipotesis peneliti menjadi hipotesis nol, kemudian hipotesis nol itu diuji, itu tujuannya untuk melihat apakah hipotesis nol itu tertolak atau tidak. Bukan tertolak atau diterima. Tertolak atau tidak. Dan kan juga ada asumsi Pak Ali, bahwa Anda berani melakukan rumusan hipotesis nol atau hipotesis alternatif itu kan tergantung teorinya. Kalau teorinya itu nggak kuat-kuat amat, mungkin hipotesis nol. Kalau sangat kuat, yakin itu adalah yakin dalam arti sebelum diuji itu menggunakan alternatif. Ada nggak begitu? Itu sebetulnya salah kaprah ya. Jadi ada kaitannya dengan hipotesis alternatif itu bisa dua macam. Hipotesis alternatif itu bisa saja istilahnya itu satu ekor, one tail, ya, atau istilahnya directional dan non-directional. Jadi kalau yakin bahwa teorinya itu memang kuat,
maka dia akan menggunakan directional, ya, directional hypothesis. Ini bukan hipotesis nolnya, tetapi hipotesis alternatifnya. Tapi kalau kemudian peneliti itu tidak peduli itu mau hasilnya seperti apa, karena dalam kaitannya dengan teori itu belum yakin betul teorinya kuat, maka dia akan menggunakan istilahnya itu non-directional hypothesis. Nah, non-directional hypothesis itu sama dengan istilahnya itu two-tail test gitu ya. Uji dua ekor, apa ya istilahnya itu. Dua sudut, dua ekor. Ya, kalau kemudian yakin bahwa hipotesisnya itu kuat, karena punya landasan merumuskan hipotesis tadi, maka dia akan menggunakan hipotesis yang sifatnya itu directional atau one tail. Kenapa? Hubungannya dengan bagaimana statistiknya? Karena kalau kemudian menggunakan one tail test, satu ekor ya, atau menggunakan directional, maka akan lebih mudah menolak hipotesis. Nah, kalau menolak hipotesis itu berarti alternatif hipotesisnya peneliti itu diterima. Tetapi kalau kemudian hipotesis nolnya itu tidak bisa diterima, itu tidak boleh mengatakan hipotesis nolnya itu diterima. Kenapa tidak boleh? Karena hipotesis nol tidak bisa ditolak, itu sebabnya macam-macam. Ya, sebabnya macam-macam ini yang harus dieksplor. Begitu Pak Yanto? Oke, sebab macam-macam one tail test, two tail test akan kita bahas pada episode yang akan datang. Tapi sebelum saya tutup, bahwa kadang-kadang ketika kita menguji secara lisan, mahasiswa kadang-kadang salah membaca, dikiranya HO dan HA, padahal itu sudah H0, karena nolnya dikira O. Kalau HO itu nama penyakit, itu bukan nama hipotesis. Ya, ngerutin. Iya betul. Iya betul. Ya. Ya oke lah, Pak Ali, saya kira sudah banyak inspirasi untuk para peneliti muda, para peneliti pemula, dan para mahasiswa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan mempercepat penelitian mereka selesai dan segera menerima gelar-gelar yang diinginkan. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya di suyanto.id. Kita ketemu minggu depan. Sama-sama. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.